Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman PAUD, kali ini saya akan mempresentasikan pendidikan anak dalam keluarga yang terdapat 5 rumusan masalah. Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama, faktor sosial ekonomi. Dampak yang disebabkan oleh faktor sosial ekonomi yaitu kerentanan. Keluarga dengan status sosial ekonomi yang rendah akan berdampak pada terganggunya akses anak usia dini terhadap dukungan stimulus perkembangan anak usia dini di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, atau tempat tinggal. Lingkungan dan sanitasi bermula dari kemiskinan akan menimbulkan kerentanan masalah sosial yang lebih kompleks yang dihadapi oleh anak usia dini seperti ketimpangan, diskriminasi, bahkan kekerasan. Yang kedua, stunting. Faktor sosial ekonomi yang rendah juga bisa mengakibatkan stunting pada anak. Stunting merupakan kondisi di mana anak mengalami kegagalan dalam pertumbuhannya akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak menjadi yang lebih pendek dibandingkan anak-anak lain seusianya. Secara global, masalah balita pendek atau stunting menjadi masalah tertinggi dibandingkan dengan overweight dan wasting. Masalah stunting perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak karena tingginya kasus tersebut. Berbagai aspek dapat memengaruhi tingginya angka kejadian stunting seperti aspek ekonomi, politik, pelayanan, kesehatan, pendidikan sosial, budaya, dan lingkungan. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari pendidikan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, peran yang paling penting memberikan pendidikan adalah kedua orang tuanya. Kemudian, anak saudaranya setelah anak memperoleh pendidikan dalam lingkungan keluarga. Maka dilanjutkan lagi dengan pendidikan selanjutnya, pendidikan formal yang didapat dalam lingkungan sekolah. Kemudian setelah pendidikan dalam keluarga dan sekolah, maka anak-anak mendapatkan pendidikan pada lembaga di masyarakat. Pendidikan terus berjalan seiring umur yang kita miliki, sehingga pendidikan disebut juga lifelong education. Tetapi pendidikan ikut juga mengalami perubahan seiring dengan zaman dan waktunya. Yang ketiga, kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini, diantaranya faktor genetik atau hereditas. Faktor genetik atau hereditas merupakan faktor internal yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Kedua, faktor lingkungan. Lingkungan di sini memiliki arti luas, bisa berupa lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam hal ini, lingkungan diartikan sebagai keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, sekolah, tempat mendidik, dan masyarakat tempat anak bergaul dan juga bermain sehari-hari. Yang keempat, jumlah anak. Pemerintah terus berupaya menekan laju angka kelahiran. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya masyarakat yang masih menganggap jumlah anak ideal dalam sebuah keluarga sebanyak 4-5 orang anak. Motivasi untuk mempunyai jumlah anak yang sedikit dan nilai tentang anak yang merupakan aspek yang penting sering terjadi di dalam sebuah keluarga ditemukan jumlah anak yang diinginkan lebih besar dari jumlah anak yang mampu dirawat dengan baik. Dan yang terakhir, gaya hidup. Istilah gaya hidup menggambarkan tindakan dan merupakan bagian ciri-ciri dunia modern atau sering disebut dengan modernitas. Gaya hidup juga merupakan tingkah laku, juga akan berkonsekuensi pada pola tingkat tertentu. Di sisi lain, gaya hidup didefinisikan aktivitas keterkaitan dengan cara berpendapat seseorang. Dari penjelasan tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama bagi anak. Keluarga merupakan dunia anak pertama yang memberikan sumbangan dan fisik terhadap hidupnya melalui interaksi, dan keluarga anak tidak hanya mengenal diri dan orang tuanya, melainkan juga mengenai kehidupan masyarakat dan sekitarnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.